punya hubungan dengan kulit kepala dan rambut? Ya nggak sih, kita tanya ya. Gimana Dok Boy? Kamu ketemu langsung menanyakan bahwa akulah banyak masalah. Aku curiga kenapa diangkat topik ini begitu. Jadi begini pemirsa, kan kita tahu ya dengan bertambahnya usia kadang-kadang rambut kita juga perlu penguat. Kadang-kadang juga rambut kita semakin buat menipis. apa sih kalau udah tua mah udah aja sih biarin Loh, gitu. tetap aja mesti dokter spesialis. Soal dokter spesialis yaitu dokter Nindi Tahap Sari Susanti, spesialis kulit dan kelamin ya. Iya, Dan dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Bintaro ya. Betul. Apa kabar Dok? Baik. Selamat malam. Rambut dokter pasti keren deh ya. Kita mau bicara mengenai kulit kepala yang kadang-kadang suka suka nggak ngeh gitu loh Dok ya. Orang kalau ngomong kulit wajah gitu kan ya, tapi padahal kulit kepala ada kulitnya juga. Ada kulitnya Betul juga. sekali. Kadang-kadang memang kulit kepala seperti jadi di nomor 2-kan atau dilupakan ya. Karena ada rambut. Jadi kepikirannya cuma rambut. Betul. Padahal untuk rambut yang sehat maka diperlukan kulit kepala yang sehat juga. Nah perawatannya mesti kiranya seperti apa? Langsung perawatannya sih. Maksudnya tuh pengen tahu juga gitu gimana sih pertumbuhan rambut itu, kemudian perawatannya juga dong. Sama gini barangkali orang kan cuma anggap bahwa kalau kita mau bersihin kepala kita itu cuma dengan keramas. Apa cukup gitu keramas aja atau barangkali ada cerita lain yang harus kita kerjakan atau gimana sih Dok? Betul. Yang pertama adalah memang pastinya keramas. Keramas adalah untuk membersihkan debu, minyak dan kotoran. Masing-masing orang pun berbeda-beda keperluan keramasnya. Jadi tidak bisa disamaratakan. Maksudnya gimana tuh Dok keperluan keramasnya? Ada yang harus tiap hari, ada yang bisa beberapa hari sekali, tergantung dari jenis kelamin. Dokter Boyke seminggu sekali ya? Ya nggak bisa lah Dok. Aduh, aku mah tiap hari. Lula, nah mandi aja nggak tiap hari Dok, gimana dong? Nggak mungkin dong dia keramas nggak pakai Jadi mandi. artinya kita tuh keramas tapi tentu dengan shampoo yang ini ya, yang cocok nanti sama dulu kita ngomongin keramasnya dulu. Keramasnya aja untuk tiap orang beda-beda. Hitungannya apa memang tuh Dok? Jadi sesuai dengan aktivitas, jenis kelamin, usia. Misalnya remaja tentunya yang hormonnya masih sangat aktif, yang aktivitasnya olahraganya mungkin lebih hebat. Kalau Lula tiap hari, karena dia berhubungan seks kan mesti mandi juga tiap hari. Kan? Nah, ngerti kan ya? Beda kan? Dan Lantas bahagia. Pakarnya mana jelas. Tapi Dok, kalau kita yang pakai jilbab begini gimana ceritanya? Yang pakai jilbab pun juga sama. Kalau misalnya dia memang sangat berkeringat, modelnya mudah lepek, rambutnya berminyak, tidak ada salahnya bila harus keramas setiap hari. Berarti Dok, kita udah cerita bahwa masing-masing orang punya cerita beda-beda dari umur, dari aktivitas barangkali ya. Betul. Jadi sekarang kita sudah mengerti. Bukan berarti kalau orang yang tiap hari itu salah atau yang seminggu 3 kali itu salah, nggak ada yang betul salah. Sekali. Sesuai Iya, personalized. Jadi kita taunya gimana? Oh, kalau udah mulai lengket-lengket artinya udah harus keramas atau gimana sih Dok? Betul, kalau sudah mulai terasa tidak nyaman, berminyak, baunya apek, agak gatel, nggak nyaman, berat karena minyak, segera keramas saja. Nah, kalau sebenarnya ada berapa macam sih jenis kulit atau jenis rambut itu? Ada beda-bedanya nggak Beda-beda. sih? Kalau kulit kan ada kulit kering, kulit berminyak, kulit sama, ya. Rambut ada rambut normal, ada kering, ada berminyak, bergantung dari kulit kepalanya. Oh, kulit kepalanya tahu. Namun ada juga yang rambutnya kering tapi kulit kepalanya berminyak. Taunya gimana tuh Dok jadinya Dok? Misalnya pada orang-orang yang banyak memanipulasi rambut dengan hairstyling. Memanipulasi rambut. Kalau dokter Boyke manipulasi saya biasanya dia, bukan rambut. Jadi kayak dokter Boyke misalnya, contoh dokter. Kalau saya pakai jilbab nggak bisa dong ya. Maaf loh pemirsa, terpaksa dokter Boyke. Dokter Boyke misalkan dicatok, suka dong. Iya, kadang-kadang kan di sini suka pengen, Dok rambutnya diiniin mau nggak? Kita nih model Korea, model apa kan kadang-kadang dicatok, kadang-kadang di maksudnya itu manipulasi itu yang seperti itu? Iya, seperti itu, styling, perlakuan kita kepada rambut. Ditambah dengan hairspray, gel. Iya, betul seperti itu. Itu memang akan meningkat kalau terlalu sering atau setiap hari jangka panjang, memang meningkatkan risiko rambut lebih mudah rusak. Kalau pewarnaan rambut gimana Dok? Sama, pewarnaan rambut juga begitu, apalagi yang permanent hair coloring, yang kandungan ada hidrogen peroksida dan amonianya, itu menghilangkan pigmen rambut yang asli. Memang sengaja supaya di bleach, supaya nanti warna yang lebih muda bisa masuk gitu. Nah itu sangat meningkatkan risiko apabila terus-terusan selalu ganti-ganti sepanjang tahun gitu gonta-ganti ya. Itu meningkatkan risiko untuk rambut patah, rambut kering, pecah-pecah. Seperti itu. Waktu rambut patah, kering, pecah-pecah, itu memang cuma rambutnya aja masalah atau kulit kepalanya juga iya? Kadang-kadang kan kayak ketombe termasuk juga kan itu. Iya, ketombe juga ada ketombe kering.
ada juga yang ketombe basah, ketombe kering yang karena kulit kepala yang kering. Kalau ketombe basah, ketombe itu kebanyakan memang karena lembab ya, lembab, keringat, dan ada peran jamur Malassezia yang menumpang di situ. Kita semua punya jamur itu. Kita semua punya jamur itu, dan jamur itu dia mengurai minyak di kulit kepala kita menjadi asam oleat. Nah, asam oleat kadang-kadang ada orang yang sensitif terhadap asam oleat tersebut, jadi mudah iritasi, merah dan gatal dan bersisik. Itulah yang menyebabkan 50% penduduk dunia itu berketombe. Baru tahu 50% yang berketombe. Di antara berdua kita salah satu harus berketombe dong. Kamu lah, karena kamu nggak dilihat. Aja gua pakai jilbab. Dan itu ketombe itu memang nggak bisa disembuhkan, tapi kita berusaha manage supaya dia nggak kambuh-kambuhan. Diulang dok, diulang, kita garis bawahi bahwa ketombe itu tidak bisa disembuhkan. Iya, jadi maksudnya kalau udah sembuh, jadi kita selamanya nggak berketombe ya dok? Tidak bisa begitu, karena dia bisa muncul kembali, karena si Malassezia itu memang ada naturally di kulit kepala kita. Kan cirinya kan kalau kita garuk-garuk gitu kadang-kadang keluar putih ya, Betul sekali, Kalau Dok. yang kering, ya dok ya. Itu yang kering. Tapi yang basah juga bisa dikelopek gitu kan. Tapi dia nempel di kepala. Nempel di kulit kepala, betul. Itu perih nggak maksudnya dok? Bisa, kalau terlalu banyak digaruk, maka dia akan menimbulkan perlukaan. Tapi yang cuma dianggap enteng ya sama kebanyakan orang yang anggap cuma ketombe saya gitu. langsung tadi ya berkaitan dengan itu yang kita takutkan kan tadi sudah pecah-pecah, katanya tipis dan sebagainya. Ini yang jadi botak nih. Nah itu yang paling kita takutkan buat nggak cowok nggak cewek lah lo. Termasuk aku juga takut banget tuh sama kebotakan gitu ya, apalagi dengan bertambahnya usia. Betul. Kenapa itu? Betul. Kebotakan memang momok ya bagi siapalah ya yang laki-laki barangkali kan yang punya wanita takut karena kan ini mahkotanya. Pria juga pastinya nggak ada yang mau botak karena itu perhiasannya. Jadi ya memang untuk kebotakan ini terutama karena ada unsur genetik. Jadi memang kalau kita punya orang tua, kakek nenek yang rambutnya tipis atau lama-lama menjadi botak dengan bertambahnya waktu, dia udah nggak punya rambut gitulah. Betul, pokoknya ya udah bisa maka dilihat. kita lebih berisiko untuk mengalami hal yang sama. Gitu. Walaupun kadang-kadang bisa kejadiannya lebih cepat ya dok ya. Betul. Misalkan orang tuanya umur 60 baru botak, tapi bisa aja anaknya lebih bisa cepat. umur 20, 30. 40 begitu. Ras-ras tertentu sih memang lebih cepat kayak yang bule itu bisa lebih cepat daripada yang Asia. Ada nggak yang bisa kita kerjakan? Nah, supaya kita tidak cepat botaknya, supaya kita itu untuk juga kesehatan rambut kita semua apa? Untuk kesehatan rambut kita semua pastinya kita harus merawat dari yang paling mudah dulu, yang tadi keramas, kemudian tidak setelah keramas tidak boleh menyisir sembarangan, masih dalam keadaan basah disisir dengan sikat rambut. Baru langsung, gitu ya kan? Karena ketika basah rambut itu sedang dalam tegangan yang paling maksimal, jadi dia sebenarnya mudah patah. Jadi terbaik adalah sebenarnya menunggu kering dahulu, kemudian menggunakan sisir yang bergigi jarang. Baik. Jadi tidak boleh disisir dalam keadaan patah ya? Dalam keadaan basah. Iya, betul. Atau kalau mau misalnya disisir hanya lembut saja dengan menggunakan tangan, seperti itu. Udah banyak nih pemirsa salahnya kita ya. Ya udah oke, terusin ya. Terus apa lagi yang kita harus kemudian wanita terutama yang berkerudung, banyak yang terburu-buru setelah keramas lalu diikat lagi. Diikat atau dijepit, terus lalu ditutup lagi pakai kerudungnya. Ini tidak boleh mengikat. Penyiksaan terhadap rambut itu loh lah. Ya makanya botak, makanya rontok, bukan karena kerudungnya, makanya tapi karena betul, bukan karena kerudungnya, tapi karena justru kerudung itu sebenarnya melindungi kan dari sinar matahari. Namun perlakuan kita sebelum pakai kerudung sudah basah, ditarik lagi pakai iketan kencang-kencang, kemudian seharian lagi. Nanti dokter sampai ngeliat ke saya ya, dok. Begitu dok, sumpah saya enggak, dok. Rambutnya pendek kok, dok. Enggak, apalagi kan sekarang kan juga lebih sering keramas karena kan sering berjemur, sering sering mudah lengket sekarang ini. Iya, apalagi sekarang musim pandemi. Jadi pada dasarnya sekarang kita mesti udah mulai menjaga nih, udah mengerti kan keramasnya mesti seperti apa, terusnya nyisirnya mesti seperti apa, nggak ada iket-iket rambut kalau yang pakai jilbab barangkali ya, dan nggak ada tuh dalam keadaan basah langsung lari, nggak bisa keringkan dulu ya. Dan kalau bisa sih mengeringkannya nggak usah pakai hair dryer ya, pakai sinar matahari ya. Betul itu lebih baik ya. Jadi mungkin di tap dengan handuk secara lembut, kemudian nanti dibiarkan basah. Angin kali. Dibiarkan kering betul di angin-angin. Kalaupun terpaksa harus pakai hair dryer, gunakan yang suhunya tidak
yang paling rendah. Oh, bukan yang panas nih, padahal pengen cepat kering. Nah, tentunya kita mengucapkan terima kasih ya kepada Betul, sama dokter dokter bahwa sudah hadir di sini, dan saya juga pasti sama Lula akan mencoba Bukan mencoba kali, harus mengubah pola tata cara jalan yang benar. Iya. Dan tentunya pemirsa ya. Pemirsa, sesaat lagi kita akan bicara lebih jauh bagaimana kemudian merawatnya yang namanya kulit kepala dan rambut kita dengan benar. Jadi yang punya ketombe nggak usah takut, kita punya solusinya kok ya. Sebentar lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetap sama kami di sini di Kata Siapa? Di Kata Dokter pastinya.